Nyatanya coba kalau nggak percaya, ini indikatornya, ini ada keringatnya Pak. Padahal Bapak juga keringat, mengatakan tidak. Oke. Itu apa sebetulnya? Itu Anda bersihkan perasaan. Saya merasa dinginnya, itu saya ekspresikan dengan angka ya tadi 5, 6, 7, ada 3, 4, whatever dan sebagainya. Dan itu semuanya benar. Menariknya Bapak Ibu, inilah salah satu ciri dari perasaan manusia. Perasaan manusia Bapak Ibu itu selalu benar. Perasaan manusia selalu benar bagi yang merasakan. Ini kuncinya. Pahami, camkan, resapi, dan nanti dipraktekkan. Perasaan manusia selalu benar menurut yang dirasakan. Sehingga gak relevan dong berdebat tentang perasaan. Kenapa? Sama benarnya. Dia cantik ya. Kamu tuh buta apa? Kayak gitu kok cantik. Enggak dong. Cantik itu bener. Itu kan bermain di ranah perasaan. Nah yang menarik Bapak Ibu, kaitannya dengan masalah tadi. Kaitannya dengan masalah tadi. Ini Bapak Ibu tadi main dengan ranah perasaan. Ini skornya berapa ya? Itu perasaan saja. Tapi kalau kita bermain dengan ranah pikiran, bagaimana mensikapinya? Wah, suhu ruangan ini berapa ya? Nah, maka perlu dengan alat. Ambil termometer atau alat pengukur suhu ruangan, baru ketemu skala angkanya berapa. Ini kalau kita bermain dengan, kalau di situ ditempelkan alatnya kemudian menunjukkan angka tertentu, pasti objektif. Gitu. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua Bapak Ibu, ciri-ciri kapan seseorang itu. Jadi gini ceritanya, pikiran dan perasaan itu Bapak Ibu sama-sama dapat saling mempengaruhi. Jadi pikiran dapat mempengaruhi perasaan, perasaan juga dapat mempengaruhi pikiran. Pada kondisi apa Bu kira-kira pikiran itu dapat mempengaruhi perasaan? Dalam keadaan sedih. Dalam keadaan sedih. Jadi kalau Anda sedih itu sudah berpikiran. Keadaan sakit juga, di kondisi sakit kan. Oke, pertanyaan saya, dalam kondisi bagaimana pikiran mempengaruhi perasaan? Pikirannya loh yang mempengaruhi perasaan, bukan perasaannya yang mempengaruhi pikiran. Kalau yang disampaikan Ibu tadi, menurut saya, kalau saya sakit, itu kan saya merasa. Sekarang pikiran yang mempengaruhi perasaan. Banyak utang. Misalnya saya lagi memikirkan anak saya di rumah gak ada yang nungguin, bisa jadi perasaan saya jadi khawatir. Oke, jadi khawatir sedikit. Artinya perasaannya jadi khawatir sedikit gitu saja, banyak Ibu ya. Oke, ini gambarannya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu itu karena satu hal tertentu Bapak Ibu mengerjakan tugas Bapak Ibu, berpikir, mengerjakan laporan, mengerjakan tugas pekerjaan dan sebagainya, sehingga melewati jam makan dan Anda mengabaikan perasaan lapar. Pernah seperti itu? Itulah ketika berpikir, pikiran itu mempengaruhi perasaan. Jadi ini yang kami lakukan, bermain-main di sini Bapak Ibu ketika menghadapi masalah dan seterusnya. Memahami ini selesai masalahnya. Paham? Jadi ketika saya berpikir, maka perasaan terabaikan. Contoh itu tadi berpikir, rasa laparnya terabaikan. Sebaliknya, perasaan yang mempengaruhi pikiran itu yang kondisi bagaimana?
Saat letih? Saat kita capek, kita udah nggak bisa pikir panjang. Oke, capek nggak pikir panjang. It's good. Kondisi lain yang paling jelas kelihatan. Kelaparan. Dan dapat berpikir, itu dia. Oh, wajar itu karena secara fisiologis Anda memerlukan sapi dan sebagainya. Oke. Pertama ini contoh masalah asmara. Kalau tak pikir-pikir istriku itu nggak cantik, jelek. Tak pikir-pikir istriku nggak cantik, jelek, pendek, hitam, gitu ya. Hidup lagi. Tapi masa ampun, saya itu sampai kemudian bukan saya yang harus minum Viagra, tapi istri saya yang harus pergi ke tabib untuk dan seterusnya, gitu ya. Saya kalau pergi sehari saja, seringkali wallpaper di screen untuk lihat wajah istri saya. Padahal tak pikir istriku itu nggak cantik, tetapi karena saya sayang, maka saya tetap merindukan dia. Gak logis. Itulah cinta. Kenapa? Bapak Ibu mungkin seangkatan saya masih ingat bahwa Vina Panduwinata mengatakan asmara tak kenal dengan logika, kan gitu ya. Gak kuatuk itu. Oke. Nah, ranah di mana kita sedang dikuasai oleh pasangan, itu biasanya kalimat-kalimatnya gini. Oh, di sini aja. Kalimat-kalimat gini. Kenapa ya kok? Mengapa saya kok seperti ini? Jadi Bapak Ibu, ketika ada kalimat-kalimat yang seperti itu, berarti sebenarnya ini salah satu faktor yang sedang bermain-main adalah perasaan. Tapi kalau Anda menggunakan pikiran, itu cuma satu kok. Gimana caranya? Artinya apa? Solusi. Jadi selama Anda akhirnya tidak mencari atau menemukan solusi, maka Anda baru merasa berpikir, belum berpikir. Tapi kadang-kadang kalau mikir itu tambah bingung ya Pak? Mikir tambah bingung ya, karena belum mikir, merasa berpikir. Jadi dia belum berpikir, cuma merasa berpikir, tapi sebenarnya masih dirasa-rasakan. Masih dirasa-rasakan. Coba tadi, istri telepon saya, suaminya selingkuh, kok saya yang diminta untuk minta maaf? Kok saya yang, kenapa kok saya yang diminta? Artinya dia merasa atau berpikir? Masih merasa. Loh, kenapa ya kok aku yang suruh minta maaf? Ketika Pak, gimana solusinya? Gimana ya solusinya? Ya baik-baik dengan suami, menservis dengan cara yang itu kan solusi sebenarnya, logis kan? Tapi itu tadi sudah bahwa ya kok yang namanya solusi itu banyak tidak enaknya. Seringkali bukan sulit ya, tapi gak enak. Gak enak. Gak enak itu perasaan atau pikiran? Kembali perasaan, sehingga sebenarnya salah satu hal yang membuat Anda berkembang kembali di permasalahan Anda itu pikiran atau perasaan Anda? Perasaan. Artinya sebenarnya sumber masalah Anda itu pikiran Anda atau perasaan Anda? Sehingga kalau kemudian ada mind re-engineering, itu sebenarnya yang perlu di-engineering perasaannya atau pikirannya? Perasaannya. Selesai. Berarti kelas sudah selesai. Anda sudah ngerti semua. Tepuk tangan buat Anda. Perasaan. Ini loh, bro. Jadi ketika kasus anak bengal, suami selingkuh, karyawan banyak, yang macam-macam dan sebagainya, ini bukan masalah apa-apa, hanya satu perasaan. Tapi perasaannya apa dulu? Perasaan kan banyak. Gitu, ada nggak yang pertanyaan sampai di sini? Ya. Ada di sesi ini, jadi Applied NLP for Education-nya. Nanti akan saya ceritakan bagaimana saya menangani anak